Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-296. Seringkali tanpa kita sadari kita menjalani hidup di dalam banyak sekali ukuran tentang apa yang terlihat, apa yang dianggap berhasil, dan apa yang dinilai berarti. Namun malam ini kita diajak untuk berhenti sejenak, menenangkan hati, dan kembali melihat hidup kita di hadapan Tuhan. Di dalam keheningan, marilah kita membuka diri supaya Tuhan menuntun kita memahami apa yang sesungguhnya berkenan di hadapan. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hari ini mengenal apa itu dipakai dan apa itu diperkenankan oleh Tuhan. Biarlah kami diuji, biarlah kami ditegur, dan biarlah kami mendapatkan kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14 sampai 20. Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika ia, maksudnya di sini Simson, sampai ke Lehi, orang Filistin mendatangi dia sambil bersorak-sorai. Lalu roh Tuhan menguasainya sehingga tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang habis dilahap api dan segala pengikatnya luluh dari tangannya. Kemudian ia menemukan sepotong tulang rahang keledai yang masih baru. Ia mengulurkan tangan memungutnya lalu dibantainya 1.000 orang dengan tulang itu. Kata Simson, dengan rahang keledai, keledai demi keledai itu kubantai. Dengan rahang keledai 1.000 orang kubantai. Setelah berkata demikian, ia melempar tulang rahang itu dari tangannya. Tempat itu kemudian dinamai Ramat Lehi. Ketika Simson merasa sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan,
Dengan tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan besar. Namun sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tak bersunat itu. Kemudian Allah membelah relung batu yang di Lehi, dan keluarlah air dari situ. Sesudah minum, ia menjadi bersemangat dan segar kembali. Itulah sebabnya tempat itu dinamai En Hakore, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Simson memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 20 tahun pada zaman orang Filistin. Demikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam sebuah buku cerita yang pernah anak saya baca, ada seorang anak yang menawarkan bantuan kepada salah seorang tetangganya. Dia menawarkan bantuan untuk dia mengerjakan pekerjaan rumah di tetangganya tersebut. Lalu tetangganya itu kemudian memintanya untuk memotong rumput di halaman rumahnya. Anak itu mengerjakannya, dan setelah selesai tetangganya itu memberikan uang saku kepada anak tersebut, katakanlah harusnya Rp20.000 perjanjian di depannya, tapi dilebihkan olehnya karena dia melihat pekerjaan anaknya itu baik mungkin ya, jadi dilebihkan gitu, katakanlah jadi 30.000. Lalu anak itu berpikir seperti ini, kalau besok aku kembali lagi dan mengerjakan pekerjaan rumah di rumah ini, aku akan mendapatkan uang lebih lagi. Jadi pagi-pagi dia kembali ke rumah tersebut, langsung memotong rumput dan mengerjakan semua pekerjaan rumah yang bisa dia kerjakan di pekarangan rumah tersebut. Ini mungkin konteksnya di barat ya Bapak Ibu, jadi rumahnya tidak ada pagar, anak itu bisa langsung masuk. Nah setelah dia mengerjakan semua yang bisa dia kerjakan, tahu-tahu sang tuan rumah itu keluar dengan terkejut lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lalu dengan bangga anak itu menunjukkan hasil pekerjaannya dengan harapan dia akan kembali mendapatkan uang lebih. Namun betapa kecewanya dia ketika sang tuan rumah itu malah dengan kesal berkata, "Tapi kan saya tidak memintamu untuk melakukannya." Nah, Bapak Ibu membaca kisah tersebut saya jadi berpikir, kita bisa saja melakukan sesuatu dengan sangat baik, dengan sempurna, dengan luar biasa. Tapi kalau ternyata pekerjaan itu tidaklah sesuai dengan apa yang diminta atau diharapkan, bukankah itu berarti pekerjaan itu mau sebaik apapun itu menjadi sia-sia? Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan pun saya rasa seringkali demikian. Kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi kalau hidup kita tidak sesuai yang diharapkan atau yang diperkenan Tuhan, bukankah semuanya akan menjadi sia-sia? Itulah yang saya pikirkan ketika saya membaca kisah Simpson. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau mendalami kisah Simpson, tentu waktu perenungan ini tidak akan cukup. Kisah Simpson dituliskan secara detail di dalam 4 pasal lebih daripada kisah para hakim lainnya. Kisah Simpson dimulai dari sebelum kelahirannya sampai kepada kematiannya. Dan kisah Simpson itu begitu luar biasa digambarkan. Kelahirannya ajaib, dia punya kekuatan yang supranatural, dia melakukan aksi-aksi yang spektakuler, dan dia juga mati secara dramatis. Bahkan berulang kali di dalam kisah Simpson dituliskan bagaimana Simpson dikuasai oleh roh Tuhan. Di dalam konteks perjanjian lama itu berarti bahwa Simpson dipakai Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan. Namun Bapak Ibu, sekalipun hidup Simpson begitu luar biasa, siapa sih di antara kita yang hari ini berpikir untuk menamai putra kita Simpson? Tidak ada, bukan? Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita pun bisa melihat bahwa sekalipun hidup Simpson begitu luar biasa dipakai Tuhan, tetapi hidupnya ternyata tidaklah memperkenan, apalagi memuliakan Tuhan. Ada dua hal yang bisa kita amati dari kehidupan Simpson yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Simpson itu hidup hanya untuk mengejar keinginannya sendiri. Baginya Tuhan hanyalah alat untuk memenuhi keinginannya. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kisah Simpson dari pasal 14, kita melihat episode demi episode bagaimana impulsif ya Simpson ini di dalam mengejar apa yang dia mau. Misalnya di awal pasal 14 ketika kita melihat ketika kita bisa melihat ketika Simpson itu melihat seorang gadis Filistin, dia kemudian merengek kepada orang tuanya dan dia mengatakan, "Ambillah wanita itu bagiku sebab dialah yang kusukai." Bapak Ibu, Simpson seorang hakim Tuhan. Tetapi dia bahkan tidak berhenti untuk berpikir bahwa ini adalah seorang gadis Filistin dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Simpson seorang hakim Tuhan.
Tetapi tidak sekalipun ia bertanya, apakah yang ia mau itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah yang dia suka itu kira-kira menyukakan hati Tuhan? Tidak sekalipun ia menyelaraskan keinginannya dengan keinginan Tuhan. Bahkan di bagian yang tadi kita baca di pasal 15 ayat 18, Simpson diceritakan baru mencari Tuhan ketika apa? Ketika dia haus, artinya ketika dia terdesak, tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ia baru mencari Tuhan hanya untuk memenuhi keinginan dagingnya. Tuhan hanyalah alat di mata Simpson untuk memenuhi keinginannya. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Simpson hidup hanya mengejar agenda pribadinya sendiri. Baginya Tuhan hanyalah alat untuk mendukung agendanya. Perhatikan Bapak Ibu perkataan Simpson kepada Tuhan di pasal 15 ayat 16 yang tadi kita baca. Dia mengatakan dengan sombong seperti ini. Dengan rahang keledai, keledai demi keledai itu maksudnya orang-orang Filistin, ku bantai. Dengan rahang keledai 1.000 orang, ku bantai. Diulangi lagi. Lalu di ayat 18 ketika ia berseru kepada Tuhan, perhatikan perkataannya dan juga sikapnya ketika meminta kepada Tuhan. Dia mengatakan seperti ini. Dengan tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan besar. Namun sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tak bersunat itu. Nah Bapak Ibu lihat sikap Simpson ketika meminta kepada Tuhan. Lalu berulang kali dia mengatakan, ku bantai, aku yang mengerjakan ini dengan tanganku. Jadi bagi Simpson, kemenangan yang didapatnya itu tidak mungkin terjadi kalau bukan melalui dirinya, kalau bukan oleh tangannya. Dengan kata lain, Simpson merasa bahwa kekuatannya itu memang ada di dalam dirinya, bukan dari Tuhan. Hal ini jelas ketika kita melanjutkan kisah selanjutnya di dalam kisah Delila dan Simpson. Ketika Delila telah memotong rambut Simpson, Simpson merasa baik-baik saja karena dia tidak berpikir bahwa kekuatannya itu telah lenyap sekalipun dia telah melanggar nazirnya, karena dia pikir kekuatan itu memang ada pada dirinya, bukan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain dia merasa, bukan dia kok yang butuh Tuhan, Tuhanlah yang butuh Simpson. Saudara, mengerikan sekali bagaimana seorang hakim Tuhan yang seharusnya menghamba kepada Tuhan bisa berpikir bahwa Tuhan adalah hambanya. Tidak sekalipun Simpson berhenti dan bertanya, apa yang jadi agenda Tuhan? Apa yang jadi rencana Tuhan atas dirinya dan Israel? Dia hidup hanya untuk agenda dan kepentingannya sendiri. Dan kalau Tuhan ada, maka Tuhan harus mendukung agendanya. Bapak Ibu, lebih mengerikannya lagi. Kondisi spiritual Simpson ini sesungguhnya merupakan cerminan kondisi spiritual Israel pada masa tersebut. Sebagaimana disimpulkan di akhir kitab Hakim-Hakim ini. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Setiap orang menjadi raja, menempatkan dirinya sebagai raja atas kehidupannya masing-masing. Bapak Ibu, fokus hidup Simpson hanyalah dirinya sendiri, bukan untuk memenuhi rencana atau agenda Tuhan. Karena itulah ia hidup tanpa kompas moral, semau gua, untuk mengejar apa yang dilihatnya sebagai kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pribadinya semata. Bapak Ibu, Simpson dipakai Tuhan, tetapi sesungguhnya hidupnya tidaklah menyenangkan dan memperkenan Tuhan. Bapak Ibu, ini ditekankan dari bagaimana hidupnya tidak membawa perubahan dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel tetap hidup di bawah tekanan bangsa asing, tidak ada bedanya dari kehidupan bangsa Filistin. Hidup Simpson tidak membawa pertobatan atau bahkan kedamaian sekalipun ia dicatat menjadi hakim selama 20 tahun atas Israel. Bapak Ibu, fokus hidup Simpson hanyalah dirinya sendiri. Karena itulah maka sekalipun ia dipakai oleh Tuhan, hidupnya sesungguhnya tidak memperkenan Tuhan. Bapak Ibu, apa atau siapa yang menjadi fokus kehidupan kita pada hari ini? Ketika kita berdoa, apakah kita masih mencari kehendak Tuhan? Ataukah kita datang seolah-olah Tuhan itu adalah hamba yang seharusnya memenuhi keinginan dan agenda-agenda pribadi kita?
Bapak Ibu, masihkah kita membuat keputusan-keputusan kita berdasarkan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ataukah Tuhan seringkali hanya menjadi sekedar alat untuk memenuhi keinginan dan mendukung agenda-agenda pribadi si saya ini? Si saya yang butuh dipuaskan, si saya yang butuh diakui, si saya yang butuh diterima, si saya yang butuh untuk dirajakan. Apakah si saya ini yang disenangkan di dalam hidup kita ini ataukah Tuhan? Kalau kita rajin melayani Tuhan, tetapi kita melakukannya untuk mendapat pengakuan, penerimaan, atau sekedar untuk kepuasan pribadi kita, apakah Tuhan berkenan? Kalau kita memimpin pujian dengan luar biasa, kita berkhotbah dan menggerakkan banyak orang, atau bahkan menjadi pemimpin di gereja, tetapi hidup kita ternyata tidak kudus di hadapannya, di dalam relasi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam hal-hal keuangan, apakah Tuhan berkenan? Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti Simpson yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, tetapi hidupnya tidaklah merefleksikan, memperkenan, dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya teringat akan doa yang pernah dipanjatkan oleh seorang rekan saya ketika saya masih menempuh studi di seminari. Di dalam doanya ia berdoa supaya hidupnya bukan hanya dipakai oleh Tuhan, tetapi diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ia rindu, yaitu bukan hanya bisa hidup melayani Tuhan, bukan hanya sibuk melayani bagi Tuhan, banyak memberi bagi Tuhan, tetapi supaya setiap bagian hidupnya itu sungguh kudus, menyenangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh memperkenan Tuhan. Bukan hanya dipakai, tapi diperkenan Tuhan. Dan Bapak Ibu, masihkah itu menjadi doa kita? Supaya hidup kita ini bukan hanya dipakai Tuhan, tetapi menyenangkan dan memperkenan hati Tuhan. Masihkah pada hari ini kita berdoa demikian di hadapan Tuhan? Mari kita menundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan kita memohon Roh Kudus bekerja di dalam hati kita.
Bapa yang di surga, firman Tuhan telah selesai diberitakan. Tetapi biarlah firman Tuhan boleh terus bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus ingatkan kami, terus pimpin dan koreksi setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami menjalani kehidupan kami seminggu yang akan datang ini, biar firman Tuhan boleh menjadi tuntunan bagi setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan OASA adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti OASA melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan OASA pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.